Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Palembang dan Klaten. Masya Allah, terima kasih banyak. Dan juga jamaah Islam itu di rumah yang dirahmati Allah. Terima kasih banyak ya. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah apakah Allah cemburu? Jawabnya iya, Masya Allah, nanti dibahas lebih lanjut sama guru-guru kita. Namun sebelumnya kita lihat kembali sebuah video tayangan ya tentang membendung badai PHK yang terjadi di mana-mana. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini di tayangannya. Dan jika pun ada yang sudah bekerja, mereka pun dibayangi PHK yang bisa terjadi kapanpun. Seperti contoh PHK ribuan karyawan Sritex. Terbaik untukmu. Sempat disebut tidak ada PHK, namun akhirnya perusahaan yang pernah menjadi produsen tekstil nomor 1 di Republik ini menyerah dan melakukan PHK terhadap 10.000 lebih karyawannya pada Februari 2025. Bicara soal orang kehilangan pekerjaan alias di PHK, jumlahnya terus meningkat. Dari data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah PHK pada tahun 2024 mencapai 77.965 orang. Ini meningkat dari tahun 2023 sebanyak 66.855 orang. Pada tahun 2025 jumlah PHK melonjak lebih tajam. Hanya dalam 1 bulan, yakni di bulan Februari, jumlah orang yang di PHK meningkat 3 kali lipat. Sehingga hanya dalam waktu 2 bulan sebanyak nyaris 22.000 orang kehilangan pekerjaan mereka. Ini nauzubillah summa nauzubillah, dan ini memang keadaan Indonesia ini yang mungkin perekonomian kita lagi nggak baik-baik aja ya Bibi ya. Betul. Makanya itu terjadi, jadi banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Nah ini kita juga seharusnya muhasabah diri. Berpikir apakah karena kita terlalu cinta pekerjaan kita sehingga kita lupa sama Allah, bikin Allah jadi cemburu sama kita, makanya kita jadi kehilangan pekerjaan kita, atau bagaimana? Namanya kerja wajib Bib buat kita, apalagi laki-laki menafkahi keluarga. Betul. Mohon izin penjelasannya Bib. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Kita ini hidup di dunia. Khud nasibak minad dunya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil artinya bagianmu daripada dunia, karena memang kita hidup di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala pun ketika menciptakan manusia, Allah nggak lalaikan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala berikan pekerjaan, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka dunia, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kehidupan. Itulah rahmannya Allah Subhanahu wa taala, itulah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai akidah kita itu dirusak dengan sebab dunia. Allah berikan kita dunia, hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti tukang parkir dia asyik ketika parkir mobil. Mau mobil itu mewah seperti apapun, dia tidak cinta sama mobil. Tapi apa tugas dia? Menjaga itu mobil, bukan cinta sama itu mobil. Ketika mobil itu diambil sama yang punya, dia santai saja, biasa-biasa saja, nggak repot itu mobil. Kenapa? Tapi dengan sebab itu ketika dia qanaah, kehidupan rumah tangganya dijaga saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau kita secara akal hitung pakai kalkulator ya. Kita hitung pakai kalkulator, kehidupan kita 1 bulan, pengeluaran kita itu kalau kita hitung pakai kalkulator, itu otak kita keriting Ibu. Ini dari mana duitnya bulan depan? Tapi saya tanyakan, kira-kira dapat atau tidak buat bulan depan itu? Dapat. Dapat atau tidak? Dapat, tertutup saja bulan depan tersebut. Itulah orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika masalah, misal contoh ada orang-orang yang ketika diuji, ini mungkin kita paham perasaan mereka, kita tahu keadaan mereka, hawa nafsu yang lagi berkembang pada saat itu. Ketika dunia dari mereka itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan, "Oh, sabar," misalnya. Dia marah, "Kamu tidak seperti saya, kamu punya dunia, kamu orang kaya," misalnya. Ini kalimat yang salah. Ketika orang nasihatin kita, sebab apa itu nasihat? Menyampaikan apa yang dinasehatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Nabi itu mengatakan siapa orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, man utiya fasyakar wa butuliya fasabar. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya sifat sabar. Kerjaan kita diambil, harta kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang harus kita tanamkan? Bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengganti harta yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih halal. Jadi jangan putus asa, sudah bingung nih, kita punya anak ada 7,5 misalnya. Ya 7 udah besar, 1 masih kecil. Ya, setengah, masih bayi, hitungannya setengah katanya. Jadi misal diambil sudah bingung kita di rumah saja takut, nggak mau ikhtiar, bagaimana ke depannya? Kedepannya 1 detik ke depan kita nggak ada yang tahu. Wah benar. Yang tahu itu Maha Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa tugas kita? Sudah, ya Allah, kau ambil hartaku ini, tolonglah ganti yang lebih bagus, yang lebih ya baik. Allah. Amin, amin. Makasih banyak, Bib. Baik. Yang bikin hati jadi tenang. Masya Allah, makasih ya, Bib. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam ini dan dirahmati Allah. Jamaah. Udah siap belum? Udah siap apa dong? Udah siap apa? Karena Ustadz mau nanya. Kita mau masuk ke segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab. Nah, saya mau nanya, ada bapak 2 orang di atas, ada dari Palembang, ada dari Klaten. Masya Allah, terima kasih banyak ya. Saya tanya sebelah kanan. Oh ya Allah, biar masuk TV dulu sebelah sini ya. Yang penting, yang penting kamera sudah ke sana iya, kan. benar. Saya nanya sama ibu ini, Masya Allah. Oh ya Allah, boleh Bu? Ibu silakan berdiri. Boleh Bu. berdiri Bu. Ya Allah. Perkenalkan dirinya. Perkenalkan diri. Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lensiana dari Majelis Taklim Al-Barokah Ar-Rahman Gandus, Sumatera Selatan. Tepuk tangan dong buat Bu Lensiana. Masya Allah. Gimana perasaan ibu? Perasaannya? Iya. Perasaan ya, Iya. bukan ibunya yang terjadi. Kalau ibu sudah sayang sama anak, tapi ternyata anak itu ngelawan sama kita. Wah, Sakit hati. sakit hati. Sedih. Nangis. Oh nangis Iya. Ibu, nggak diomelin anaknya? Walaupun di dalam hati. Belum. Anaknya diomelin nggak kira-kira Bu? Enggak. Nggak diomelin? Nggak. Kenapa? Ibu baik banget sih. Kalau sudah sakit hati, ibu tidak bisa lagi ngomel. Oh nggak bisa lagi ngomong. bisa. Jadi ibu tidak pernah marah sama anak. Tahu. Coba sapa anaknya di rumah. Adek Dandi, bekerja baik-baik ya nak. Jauh dari mama, jauh dari papa. Selalu calling mama ya nak, biar mama tidak sedih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong sekali lagi, Masya Allah. Gak pernah marahin anaknya. Sama dengan Kalau lagi marah sakit hati, toto anaknya dijitak. Tong gitu ya. Enggak ya, enggak. itu pasti bu gitu kelakuan. Izin Habib. Yang anaknya lagi ulang tahun. Ustazah, Masya Allah, Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. 10 hari lagi kita akan masuk di bulan Zulhijjah. InsyaAllah kita akan mendapatkan keberkahan di bulan Zulhijjah. Karena Allah mencintai 10 awal bulan Zulhijjah. Buat kita semua. Kenapa saya katakan yang tadi? Apa hubungannya dengan pertanyaan yang saya tanyakan kepada ibu tentang persoalan anak? Kadangkala tanpa kita sadar. Apakah bisa terjadi anak yang tadinya kita cintai malah menjadi ujian karena Allah cemburu kepada kita. Karena kita justru fokus pada cinta sama anak sehingga melupakan cinta kepada Allah. Ketahuilah buat jamaah yang di rumah. Coba sadar gak? Sadar gak? Seandainya kita terlalu cinta sama anak sampai lupa salat. Cinta sama anak sehingga tahu gak? Tahu gak? Sampai kita lupa untuk zakat, lupa untuk berangkat haji, umroh. Karena fokus sama anak. Kita mau berangkat umroh, tiba-tiba anak minta liburan. Justru kita larinya ke liburan bersama anak. Sadar gak itu? Ini kadangkala kita justru bagaimana ke depannya anak itu sukses dunianya, tapi lupa sukses akhiratnya. Itu. Anak lebih hafal Velocity dibanding nama-nama Nabi. Betul tidak? Jamaah.
Maaf ya, latihlah anak kita untuk mengenal agama, cinta sama Allah. Sehingga kita tidak mengabaikan Allah, cinta kepada Allah. Karena anak itu utamakan jadi anak soleh. Soleh itu berguna, bermanfaat, Amin. mendekatkan kita kepada Allah. Tapi bisa jadi anak itu kita justru fokus pada yang kebawahnya lagi. Apa itu? Fokus pada, maaf, kebanggaan kepada anak karena prestasi dunianya. Bu, terserah anak mau jadi apapun. Yang penting satu titiknya, soleh. 1, 2, 3. Mau tak? Mau nggak contoh soleh? Contoh anak soleh adalah Nabi Ismail alaihissalam. Masya Allah. Kenapa Nabi Ismail? Kenapa Ustadz? Karena Nabi Ismail adalah bukti cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah. Lewat apa? Beliau itu pingin banget punya anak. Tapi ketika ada anak yang dicintainya, ternyata Allah minta, Nabi Ibrahim pun kasih anak itu untuk bisa disembelih. Masya Itu. Allah. Iya gak usah marah-marah juga dong. Tepuk tangan sekali lagi Pak Ustadz Maulana. Biar semangat semuanya. Oke buat jamaah Islamiddin yang ada di rumah. Waktu kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio. Mewakili jamaah yang di rumah untuk curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Oke, tadi kan dari sebelah sini, sekarang sebelah sini. Ibu, ayo, yang mau curhat dari sini ada, boleh maju silakan ke depan. Oh, langsung turun. Ya Allah, loncat mantap. dia. Tapi dia motong jalan lewat samping, takut jatuh. Ibu, silakan perkenalkan dirinya Ibu. Sini Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia dari MT Ar-Rahman Gandus Palembang. Tepuk tangan dong buat Bu Yulia. Ibu Yulia mau curhat apa nih? Tentang apa nih? Tentang anak menantu. Anak menantu. Ibu udah punya menantu? Alhamdulillah. Wih, Masya Allah. Hebat dong, masih Kelihatan masih muda ya? Fisiknya. Oh fisiknya, iya. Saya memiliki menantu yang mualaf. Oke, menantunya laki-laki atau perempuan? Laki-laki Laki-laki. semua. Karena anak saya perempuan semua 4. Oh anaknya perempuan semua? 5 empat? perempuan. Oh Masya Allah. Jadi menantu saya itu mualaf udah nikah sejak menikahi anak saya. Komunikasi saya sama anak itu kayak gimana ya? Lost contact bisa lost dibilang contact, gitu ya. Iya. Saya chat jarang dibalas, telepon nomor saya diblok. Kenapa alasannya tuh? Kalau boleh tahu. Alasannya sibuk, dua-duanya kerja. Apa mungkin ada pernah salah ngomong sama menantu atau Ada, gimana? waktu sebelum nikah, kalau kamu memang cinta sama putri saya, syaratnya ya tadi harus mualaf. Karena dia keluarganya non-muslim. Oke, pertanyaan saya Bu. Waktu dia dari non-muslim jadi mualaf, terus nikah sama anak ibu, berapa lama waktunya tuh? Belajar gak sempet gak belajar Islamnya? Sebenarnya waktu pas mualaf nih ustadznya memberi syarat 1 minggu 1 kali harus belajar mengaji di pondok pesantren. Oke. Tapi ustadznya bilang, Bu kok anaknya gak pernah kesini, setiap saya tanya. Gak pernah datang. Jadi saya bilang, maaf Pak saya kan telepon, gak diangkat, chat. Maaf Bu sibuk, udah gitu langsung diblok. Kalau misalnya saya kasih ngambil ceramah dari YouTube Dikirimin ke dia gitu ya. ke WA pribadinya. Nah langsung diblok. Oh langsung diblok. Bahasa Merasa Palembangnya terganggu. ringam. Oke Ibu tenang dulu, sini kita coba cari solusinya ya. Kita panggil guru kita ya, Habib Muhammad dan juga Ustadz Syam ya. Boleh maju ke depan? Oke silakan nih, coba kita minta penjelasan dari guru-guru kita. Silakan nih, coba kita kasih Ustadz Syam dulu yang menjawab. Silakan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salah satu tantangan dakwah yang paling besar itu dakwah kepada keluarga sendiri. Maka subhanallah Ibu jangan berhenti dan jangan menyerah. Kalau boleh Ibu, karena yang satu ini mu'allaf yang hatinya mungkin belum terlalu kuat, Ibu lewatnya lewat anak. Jangan langsung ke mantu gitu. Jadi Ibu lewat anak sendiri. Jadi kalau Ibu langsung ke japri ke
menantu, dia mungkin merasa terganggu. Ah, ganggu banget sih ini. Apalagi dia baru masuk Islam, subhanallah. Maka kalau mau dibilang solusinya, salah satunya ibu melalui anak. Nak, jaga sholatmu nak, jaga agamamu nak. Ibu izinkan kamu nikah, nak. Tapi ibu pengen banget kamu menjaga, jangan sampai kamu yang ikut sama dia. Subhanallah. Jadi setelah nikahnya khawatirnya malah anak ibu yang ngikut sama yang tadi ini, yang baru mu'allaf ini. Tapi kita tetap berhusnudzon. Dengan cara apa? Kalau memang tidak mempan dengan chat segala macam, ya ketemu. Jauh tempatnya. Lumayan. Tapi masih satu daerah. Itu anak nomor masih- berapa Bu? Anak saya yang ketiga. Oh yang putrinya. ketiga justru. Yang ketiga Masya Allah. Tapi Iya. masih satu pulau. Iya, cuman sejak nikah itu malah buka aurat itu yang lebih saya sakit banget. Ah itu subhanallah. Karena sejak kecil kan dididik itu dari MI, dari ini, nah itu yang saya agak perih banget gitu loh. Iya subhanallah. Rambutnya diwarnain, dicet-cet kayak orang barat gitu. Itu yang kan saya udah bilang kalau cantik tetap cantik, tapi tolong auratnya di itu. Nah, ini Suaminya orang barat memang mungkin. enggak. Orang timur. Jawa. Orang timur. Enggak, Kudus, Jawa Oh, Tengah. orang Kudus, Jawa Tengah. Orang Enggak tengah, apa-apa. orang tengah Ibu berarti. jangan menyerah untuk selalu kirimin pesan ke anak sendiri, ke anaknya yang perempuan itu, jaga auratmu nak, jaga sholatmu nak. Ibu ini merasa kamu masih anak ibu gitu. Gak, ini mungkin ya kita pengen tahu juga mungkin penjelasan dari Habib supaya ini nggak tadi kejadian terulang. Sebenarnya kalau untuk mu'alaf sendiri harus jeda berapa lama sih Bib baru bisa menikah dengan muslim gitu loh Bib. Untuk belajar terutama ya sholatnya, ngajinya. Baik, pertama nasihat dulu buat anaknya mungkin bersyukurlah ketika orang tua menerima menantunya mu'alaf karena itu nggak gampang. Perjuangan hati daripada orang tua untuk menerima orang yang baru masuk Islam itu nggak gampang. Dan itu pahalanya besar kalau insya Allah itu anak yang mendengar. Kemudian sebenarnya Bang Fadli nggak ada batas. Yang penting ketika akad itu di dalam Islam. Tapi tetap tugas juga seorang istri, orang tua dan sekitarnya seperti tadi ada pesan sudah bagus banget syaratnya itu. Kenapa? Mengajak dia untuk belajar supaya paham. Pernikahan itu kan buat ibadah. Adik yang di rumah itu mudah-mudahan mendengarkan jangan sampai sudah bagus membawa orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala malah kita yang malah tertarik keluar. Ya, coba ibu dengan kasih sayang ibu bisa bilang ke anak Sampaikan mudah sampaikan sama adik gitu. Dengan kasih sayang ibu sampaikan. Cece, ibu minta tolong. Ibu pengen kamu tetap putri ibu yang cantik, yang kuat imannya. Ibu minta jaga sholat kamu, tutup aurat kamu, bimbing suami kamu. Biar anak keturunan kamu menjadi anaknya soleh-soleha. Amin. Ya, Jadi Masya Allah. mungkin tidak perlu buat adik ini untuk memblokir nomor ibunya. Mungkin Anda bisa memblokir nomor ibu merasa hebat, tapi hati-hati kalau Anda yang diblokir sama Allah Subhanahu wa Nauzubillah, taala. summa nauzubillah. Buat ibu juga jangan berkecil hati. Ya namanya kekuatan ibu ini yang punya rahim melahirkan anak, ibu doain. Mudah-mudahan Allah yang maha membolak-balikan hati membuat anak ibu ini menjadi sadar. Amin, amin. Dan kembali lagi bisa berkomunikasi dengan ibu. Amin, Ya ibu amin, ya makasih Rabbal alamin. banyak curhatannya. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat yang lainnya. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, jangan pindah channel dulu ya. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.